Shalom saudaraku, selamat datang di channel ini. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku sekalian, pada renungan kali ini kita akan membahas mengapa kita dilarang oleh Tuhan untuk khawatir. Sehingga kita dipenuhi banyak ketakutan dalam hidup. Khawatir adalah emosi atau keadaan yang sering kita alami setiap hari dalam hidup. Apakah kita tidak boleh takut atau khawatir? Rasa khawatir dan takut adalah hal yang wajar jika muncul dalam hidup kita sebagai respon was-was untuk waspada. Ada rasa khawatir yang normal dan wajar, dan ada juga yang tidak wajar. Ketika Yesus berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir," bukan berarti tidak boleh khawatir, namun lebih berarti tidak terus-menerus khawatir. Tidak diteror rasa takut mengenai persoalan hidup ini, tetapi harus percaya bahwa Bapa di surga itu Bapa yang baik dan pasti memelihara hidup kita. Hari ini kita akan merenungkan seorang tokoh yang bernama Ayub. Ayub juga pernah mengalami kecemasan, bahkan ketakutan dalam hidupnya. Dan dia juga mengalami sendiri akibat dari kecemasan atau ketakutan tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita baca Ayub 3 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. "Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku." Saudaraku, ayat ini adalah ayat berisi keluh kesah Ayub atas semua yang terjadi dalam hidupnya, atas semua kemalangan yang menimpa dia. Dari ayat ini kita bisa mengetahui apa yang dipikirkan dia, yang dirasakan dia. Bayangkan saja, hartanya habis. Saya pernah hitung-hitung dari ternaknya yang dia miliki, ada domba, kambing, unta, dan seterusnya. Kalau dikurs atau dihitung dengan harga saat ini bisa mencapai ratusan miliar. Belum lagi anak-anaknya mati, tubuhnya dipenuhi borok atau bisul yang kemudian pecah dan berbau. Ternyata dari ayat itu kita tahu, dari keluhan Ayub itu di pasal 3 kita tahu bahwa Ayub dalam dirinya yang terdalam memiliki banyak kecemasan dan ketakutan, terutama hal-hal yang akan menimpa dia dan keturunannya tentunya. Dari pengalaman Ayub tersebut kita dapat memperoleh beberapa pelajaran. Yang pertama, pikiran kita memancarkan sinyal atau gelombang, sehingga apa yang tidak diketahui orang lain walau disembunyikan rapat-rapat akan menarik apa yang kita pikirkan tersebut. Seperti pikiran kita memancarkan sebuah sinyal sehingga bisa diketahui pribadi atau yang ada di luar kita. Ayub memiliki kekhawatiran bahwa jika suatu saat akan terjadi bencana buat anak-anak. Terlihat ketika sementara anak-anaknya berpesta, karena mereka orang kaya suka berpesta, digilir setiap waktu di rumah kakak beradik itu. Sementara mereka berpesta, Ayub suka khawatir. Jangan-jangan anak-anaknya dalam pesta mabuk itu mereka mengutuki Tuhan. Itulah sebabnya setiap kali selesai berpesta di malam hari, besok paginya Ayub mempersembahkan korban pengampunan dosa buat anak-anak. Yang kedua, dari ayat yang kita baca tadi, terkesan atau dapat tersirat bahwa pikiran kita itu ibarat magnet. Jadi apa yang dipikirkan Ayub ibarat magnet sehingga menarik apa yang dipikirkannya itu untuk datang. Ketakutannya itu jadinya datang, kecemasannya itu datang menimpa dia. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 10 ayat 10,
Demikian bunyinya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bahwa ketika orang Israel bersungut-sungut di padang gurun kepada Tuhan, akhirnya kematian datang dalam kehidupan mereka. Sungut-sungut bangsa Israel lahir dalam pikiran mereka yang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan, sekalipun mereka sudah melihat banyak mukjizat. Itulah sebabnya dalam 1 Korintus ini, Paulus memberi peringatan kepada orang percaya tentang kejadian atau peristiwa di masa lalu, supaya mereka belajar percaya kepada Tuhan. Pikiran bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan membuat kata-kata mereka bersungut, membuat kata mereka penuh dengan tidak percayaan, timbul sungut-sungut. Pikiran mereka tentu tidak bersyukur, sehingga akhirnya apa? Menarik seperti magnet, menarik malapetaka masuk dalam hidup mereka. Akhirnya mereka mengalami kematian. Mungkin kita saat ini tidak mengalami kematian, bisa saja kemandekan, tidak berbuah hidupnya, stuck. Jadi memang tidak semua pikiran kita akan terjadi, tapi boleh digarisbawahi apa yang terus-menerus kita pikirkan. Pikiran itu suatu saat akan membawa hasil. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita melakukan pembaharuan budi atau pikiran kita. Roh kita memang sudah dibaharui ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun, jiwa kita yang di dalamnya ada pikiran harus dibaharui setiap hari. Pikiran kita itulah medan pertempuran kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, barang siapa mengikut Yesus, dia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Tuhan ingin kita memenuhi pikiran kita dengan kebaikan Tuhan, memenuhi pikiran kita dengan pikiran iman, pikiran yang penuh percaya pada Tuhan, pikiran-pikiran tentang kelimpahan, pikiran tentang betapa indahnya masa depan yang akan kita raih. Penuhilah pikiran kita dengan pikiran ucapan syukur, betapa baiknya Tuhan itu. Biarlah pikiran kita menghitung-hitung selalu kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Maksud semuanya itu adalah untuk kepentingan kita juga, supaya kita mengalami damai sejahtera dalam hidup. Ketika Anda memenuhi pikiran Anda dengan kebaikan Tuhan, dengan kelimpahan rencana-rencana indah Anda di masa depan, janji-janji Tuhan, maka Anda seperti sedang memancarkan sinyal atau gelombang tentang apa yang Anda inginkan. Dan kemudian pikiran Anda ibarat seperti magnet yang membuka jalan, yang memberikan sinyal untuk menarik hal-hal tersebut datang dalam hidup Anda. Sekali lagi, bukan pikiran kita yang mencipta semuanya, tapi seperti pikiran kita memberi jalan atau memberi peluang, memberi tempat, membantu kita bagaimana hal-hal yang kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, pilihlah untuk berpikir kelimpahan, berpikir pikiran iman dalam pikiran kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa ini. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu kami menjadi anak-anak-Mu, sehingga kami bisa manggil Engkau Bapa kami.
Engkau bersedia kami panggil Bapa, dan Engkau berkata Bapa di surga adalah Bapa yang baik, yang diperkenalkan dengan sifat Yesus ketika jadi manusia. Betapa Yesus penuh belas kasihan. Biarlah hari ini kami belajar mempercayai Tuhan lebih lagi. Mungkin selama ini kami sepertinya sudah bekerja keras, melakukan banyak hal yang terbaik, namun hasilnya masih sedikit. Mungkin Tuhan, itu semua disebabkan oleh apa yang ada dalam pikiran kami. Tolonglah kami Tuhan. Kalau hari ini mungkin kami berkata kami memilih Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kami, tapi dalam pikiran kami seperti tidak percaya pada Tuhan, melawan Tuhan, bertentangan dengan Tuhan. Dalam pikiran kami khawatir, kami menentang mana mungkin Tuhan hadir di zaman sekarang ini. Kami tidak mempercayai bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Kami curiga, jangan-jangan Tuhan sedang menyabotase saya. Mungkin kami berpikir demikian. Ketika kami gagal, kami merasa Tuhan jahat sama kami. Tapi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau ganti pikiran kami dengan pikiran iman. Kami mau memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan, perbuatan Tuhan di masa lalu. Kami mau memikirkan betapa indahnya hidup ke depan yang Tuhan akan ciptakan dalam hidup kami. Sehingga Bapa, pikiran kami seperti membantu membuka jalan untuk mukjizat kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Membantu pikiran yang kami pikirkan yang baik itu seperti mengisyaratkan, mengirim sinyal, mengirimkan petunjuk supaya berkat itu tidak salah arah datang kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau terima kebenaran ini menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Saudara sekalian, demikianlah renungan dan doa kita pada malam hari ini. Jika Anda berkenan, mohon beri like, komen, dan subscribe juga video ini supaya saya terus semangat. Dan nantikan terus video-video berikutnya, video renungan berikutnya, supaya video itu terus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati.